teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan satu persatu, supaya bisa mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan dah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tuhan dah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan dah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Mari teman-teman kita memuji Tuhan dengan pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Diambil dari Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang ditentangkan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu dari Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali dan Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai sebelah barat, tanah Gad dan lembah Yordan, lembah Yeriko dan
pohon korma itu sampai sewar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dan berhadapan muka, tapi tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam segala tanda dan mukjizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Sehat kan? Tetap semangat ya. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kami sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Yosua 14 ayat 9. Jadi nas kita hari ini diambil dari Yosua 14 ayat 9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu ceritanya Musa? Siapa yang di sini kenal sama Musa? Jadi adik-adik, Musa adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi nabi, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan adik-adik tahu nggak? Musa itu selalu setia pada Allah, selalu dekat dengan Tuhan. Musa itu rajin berdoa, pagi, siang, sore, malam. Musa selalu berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Siapa yang bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau ulangan berdoa? Siapa di sini yang selalu mendoakan keluarganya? Siapa di sini yang selalu mendoakan teman-temannya? Adik-adik, yuk kita belajar dari Musa. Dalam setiap perkara, dalam setiap kejadian dalam hidup kita harus tetap setia pada Allah. Nah adik-adik, dalam susah senang, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Sama seperti Musa, ketika bangsa Israel bersungut-sungut saat mereka kelaparan dan bersungut-sungut pada Musa. Musa, lebih baik biarkan kami di tanah Mesir. Jangan biarkan kami ikut pada Allah.
Di sana banyak makanan dan di sini kami kelaparan. Dalam keadaan kayak gitu, Musa gak marah sama bangsa Israel. Tapi Musa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan mereka makanan supaya mereka tidak lagi kelaparan. Nah adik-adik, saat itu juga Tuhan mengabulkan permintaan Musa. Nah adik-adik, sama seperti Musa yang selalu setia pada Allah, kita juga harus setia pada Allah. Karena ketika kita setia pada Allah, tentu kita akan merasakan kasih Allah di dalam hidup kita. Adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk setia pada Allah, mematuhi perintah Allah. Adik-adik, mematuhi perintah orang tua sama seperti kita mematuhi perintah Allah. Ketika orang tua kita memberi perintah, ketika orang tua kita minta untuk kita melakukan sesuatu, segera lakukan itu. Jangan menunda-nunda. Dan adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk selalu berdoa dalam setiap kondisi hidup kita. Pagi, siang, sore, malam, bangun tidur, mau makan, mau ulangan, mau pergi, kita harus selalu berdoa. Susah senang, harus selalu menghadap Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan keluarga kita ya, oke? Nah adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tetap setia padamu. Ajarlah kami untuk tetap setia untuk berdoa dan mematuhi perintah-Mu. Kami mau serahkan sekolah minggu ini selanjutnya ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, Tuhan memberkati. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Teman-teman, kita memuji Tuhan sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah
Adik-adik, ibadah telah selesai. Mari kita berdoa dan akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami. Kiranya firman yang tadi sudah kami dengar boleh menjadi perenungan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami selanjutnya. Dan doa ini akan ditutup dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.